Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Saya mohon partisipasinya supaya agak segar sedikit. Boleh berdiri semua? Boleh berdiri? Kita exercise. Jadi kalau saya minta partisipasinya, kalau sebut angka 1 tepuk sekali, kalau 2 kali, kalau 3 berhenti, tidak tepuk tangan. Boleh? 1, 2, 3. Nah, sudah kan? Ulang lagi, sekali lagi. 1, 2, 2, 3. Nah, bagus. Terima kasih. Terima kasih partisipasinya. Silakan duduk kembali. Biar mungkin Pak Daunnya agak merokok sedikit. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, para peserta seminar Asuhi yang sama-sama dirahmati Allah. Pertama, kami dari mewakili Ketua Umum bisa. Jadi mohon maaf karena Pak Singgi tiba-tiba berhalangan. Saya akhirnya juga mendadak. Mudah-mudahan bisa menyampaikan amanah ini kepada Bapak Ibu sekalian secara baik. Ibu kira jadi Pak Singgi mohon izin untuk tidak bersama kita pada hari ini. Yang kedua, saya tidak bicara banyak karena tadi Pak Desianto, Pak Ahmad Dawami sudah menyampaikan banyak hal tentang data peternakan. Saya tinggal ujung-ujungnya saja, ya kan? Jadi karena terus terang kami dari Pinsar Indonesia adalah sebuah organisasi yang dari dulu memang dibentuk karena ada kemelut-kemelut perunggasan ini. Ya kan? Kami pasar dan sebagainya, sehingga pada saat ini kami hanya bisa menggambarkan bagaimana harga pasar setahun terakhir ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, jadi Pinsar Indonesia ini merupakan organisasi yang menjadi wadah aspirasi daripada peternak rakyat, dan mudah-mudahan perjuangan kami dari dulu itu atas nama peternak rakyat supaya juga peternak rakyat mandiri ini bisa tetap menjadi tuan rumah di negerinya sendiri, maka tidak kurang-kurang juga kami terus-menerus berjuang untuk membuat agar peternak rakyat itu menjadi lebih survive dan menjadi unggas ini menjadi mata pencahariannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kami hari ini akan menyampaikan bagaimana data perkembangan terakhir mengenai perunggasan di tahun-tahun terakhir ini, dan mudah-mudahan data ini bisa menjadi acuan bagi Bapak Ibu sekalian sedang merencanakan bisnis perunggasan untuk masa depannya, untuk kedepannya dan sebagainya. Karena itu saya hanya akan menggambarkan pada hari ini dengan waktu yang sangat singkat, yaitu bagaimana kondisi harga ayam atau harga telur maupun harga daging yang berkembang di dalam setahun terakhir ini. Nah, ini grafik harga telur. Telur ini kondisinya agak lebih baik tahun 2022 ini telur dibandingkan dengan broiler. Kenapa? Karena pada saat pandemi, awal pandemi, memang kawan-kawan peternak layer sudah mengantisipasinya agar mereka sudah mulai melakukan afkir ini, sehingga harga sekarang ini selama tahun 2022 ini harganya lebih baik di atas harga pokok produksi. Di atas harga pokok produksi. Nanti harganya berapa sebagainya nanti akan dibagi semua ya, sebagai bagian daripada paper hari ini. Nah, lalu kemudian memang ada harga pada bulan awal Januari Februari memang agak sedikit di bawah daripada harga pokok maupun harga acuan, karena pada saat itu memang pada awal-awal daripada mengakhiri pandemi pada saat itu, lalu kemudian pada saat itu juga terjadi konsolidasi di industri di ayam broiler, juga akan berdampak juga kepada telur, ya kan? Tapi ketika misalnya terjadi cutting atau terjadi
pengeluaran telur dari breeding juga akan sangat juga berpengaruh juga kepada kondisi harga telur. Tetapi setelah itu kondisi harga telur lebih membaik dan di atas daripada biaya produksi. Kenapa dia lebih baik dan lebih bertahan? Karena memang menurut penelitian telur ini juga bisa mengatasi COVID-19 dan sebagainya. Jadi merupakan andalan bagi kita semua untuk terhindar dari mengkonsumsi telur. Itu adalah bagian dari cara kita untuk mencegah atau menghindari daripada serangan-serangan COVID dan sebagainya. Lalu kemudian kalau saya gambarkan di broiler grafiknya Mbak. Nah, broiler ini memang selama tahun 2022 itu kondisinya tidak menggembirakan. Tidak menggembirakan. Grafik broiler boleh? Tidak menggembirakan, dan kalau boleh saya katakan tahun 2022 ini barangkali bisa menjadi tanda daripada kepunahan peternak mandiri. Ini gejala dan tanda-tanda kepunahan peternak mandiri. Coba bayangkan selama tahun 2022 harga di atas harga pokok itu hanya terjadi pada satu bulan, pada bulan Februari, Maret. Selebihnya berada di bawah laut. Jadi kalau kita gambarkan peternak broiler ini memang sudah kayak kapal selam aja, ya kan? Dia nyelam terus. Ya kalau dia tidak nongol-nongol ke permukaan, berarti kan bisa mati ya. Tergambar nggak beritahu? Saya teringat kepada kita punya kapal selam, apa namanya? Apa, Nanggala. Ini bahaya buat peternak mandiri. Nah, bagi kawan-kawan yang juga masih tetap ingin membuat perencanaan yang lebih baik terhadap broiler, hitung betul. Tahun ini adalah merupakan tahun bagi kawan-kawan pebisnis untuk mulai melakukan perhitungan lebih tajam terhadap broiler. Bayangkan kondisi harga DOC-nya itu 7 ribuan, biaya produksi 21 ribu, harga di kandang 13 ribu. Ini kita mau apa? Ini kondisinya. Jadi kita tuh bukan menghitung untung sebenarnya, jadi kita menghitung rugi. Ya kan? Jadi nah sekarang ini kenapa juga seperti itu? Nah, bagi peternak-peternak layer juga waspada itu. Nah, kenapa terjadi seperti itu di broiler? Memang saya lihat populasi peternak rakyat dibandingkan yang perusahaan peternakan itu sudah tinggal 20% lah. Kemudian yang paling menderita itu semua menderita, tapi bagi perusahaan barangkali bisa melakukan subsidi silang, ya kan? Bisa melakukan subsidi silang, tapi bagi peternak rakyat ini betul-betul sesuatu kondisi yang tidak menggembirakan. Nah, kondisi peternakan kita sekarang ini kan sudah syarat dengan teknologi. Era 2022 itu dimana sistem konvensional itu sudah akan beralih kepada sistem padat teknologi. Kadang-kadang open house itu sudah sangat sedikit sekarang. Peternak rakyat pun juga sudah harus mengarah kepada close house system. Karena peternak rakyat yang melakukan kemitraan, perusahaan kemitraan itu yang akan melakukan kemitraan, kalau dia tidak menggunakan kandang close house, dia tidak akan melayani kemitraan. Jadi sebenarnya kita ini ayam tuh lebih nyaman sebenarnya di kandang itu dibandingkan kita, karena mereka sudah hidup di AC kan gitu ya, sudah hidup di close house. Nah, karena itu kalau peternak rakyat itu nanti akan
sudah tidak ada. Jalan keluarnya adalah mereka nanti akan berkolaborasi dan akan berusaha untuk juga bermitra dengan perusahaan-perusahaan IT. Nah, kenapa juga oversupply? Ini oversupply ini sudah sangat berlipat ganda lah oversupply di broiler ini. Nah, mungkin saja analisis kami dari Pinsar ini, oversupply ini kan hitungannya kan berdasarkan standar ekor. GPS memproduksi sekian ekor, PS memproduksi PS sekian ekor sebagainya. Jadi standar hitungan kita itu adalah berdasarkan ekoran. Nah, kalau kita lebih dalam, lebih jauh, sesuai dengan juga saya lihat ada tulisan di ASOI. Kalau dulu perkembangan ayam kita, produksi ayam kita itu kan 1 meter persegi bisa 12 sampai 15 ekor per meter. Sekarang ini dengan kandang close house itu sudah hampir 20 ekor per meter persegi. Produksi di close house itu adalah 1,8 sampai 2 kilo. Berarti 1 meter persegi produksi di close house itu bisa sampai 30 kilo minimal. Sementara pada open house kita memproduksinya sekitar 15 kilo. Dari 15 kilo ke 30, ke 32, ke 40 itu peningkatannya 2 kali lipat. Nah, mungkinkah sekarang ini kalau kita hitung acuan kita berdasarkan jumlah ekoran, sementara produksinya sudah 2 kali lipat berat ayamnya, maka boleh jadi populasi kita ini sudah 2 kali lipat dari standar hitungan ekoran tadi. Boleh jadi kalau kita memproduksi 1 juta, hitungan kita kan akan terjadi 1 juta kilo misalnya, ternyata tidak, akan 2 juta kilo terjadinya nanti. Artinya sudah 2 kali lipat produksi itu keluar dari kandang ayam. Inilah mungkin yang punya andil besar juga di dalam rangka oversupply-nya daging. Oversupply daging itu tidak merupakan oversupply ekor, tetapi oversupply kilogram telurnya, dagingnya, kilogram dagingnya itu masih berubah. Nah, karena itu kenapa dia harga sampai 13.000 dan sebagainya sekarang ini? Kemampuan daripada cold storage itu sudah tidak mampu menampung kelebihan itu. Karena apa? Karena dulu cold storage menampung 1 karkas itu 1 kilo sampai 1,2. Sekarang ini kan cold storage itu kan harus menampung 1,4 sampai 1,5 kilogram per ekor karkas. Jadi volume itu pun juga, volume ekornya tetap, tetapi volume dagingnya akan lebih banyak. Jadi karena itu andil untuk melakukan oversupply-nya di daging ini jauh lebih berat karena faktor ini. Ini analisis kami dari Pinsar. Jadi kepada kawan-kawan pebisnis, hitunglah, jangan hitung dari jumlah ekornya lagi sekarang. Berapa kilogram daging atau berapa ton daging yang dihasilkan dari kandang yang kita punya sekarang. Dibandingkan dengan dulu, kita tuh sudah memproduksi 2-3 kali lipat daging di kandang yang sama. Karena itu barangkali tadi juga disampaikan oleh Pak Dawami, mungkin daya beli dan sebagainya kita masih baru keluar dari pandemi seperti itu sesuatu, tetapi dari segi analisis usahanya, dari segi jumlah itunya sebagainya, kadang-kadang memang mungkin Kementerian Pertanian pun juga di Ternakan juga menghitung berdasarkan ekoran, ya kan, sementara produksi ini sudah kilogram itu tuh. Ya, jadi situasi sekarang untuk broiler luar biasa pada tahun 2022 ini, ya kan. Karena itu saran saya adalah kita ini sudah beralih pada teknologi, dari konvensional kepada teknologi, dari open house kepada closed house. Demikian juga di petelurnya nanti. Demikian juga di petelur. Jadi ya, kalau tadi bapak-bapak pada siang dan sebagainya, kita masih tetap optimis untuk unggas ini ke depan, baik telur maupun daging. Tetapi pola nanti
pola produksi yang mempengaruhi supply dan demand ini pun juga harus kita sesuaikan dengan keadaan seperti sekarang dan keadaan seperti sekarang ini. Jadi gambaran saya bahwa karena Pinsar ini mewakili juga adalah peternak-peternak mandiri yang kondisinya barangkali sekarang itu sudah gegap-gegap, ya kan. Nah, jadi saya lihat Pak Dawami udah jalannya udah santai, udah merokok beliau ini kan. Saya nih sama beliau ini sejak tahun 79 kami bergaul sampai detik ini masih sebagai narasumber gitu kan. Ya kan? Saya bersama beliau ini waktu kami sama-sama Kongres Mahasiswa Peternakan Indonesia kedua di Bali. Waktu itu beliau di Gajah Mada, saya di Udayana. Jadi kami sudah bertemu sejak tahun 79 ya pada waktunya. Ya. Tapi beliau sudah memutih, saya mengetahui sedikit. Ya. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau kami bertiga ini bertentangan, kadang-kadang bertentangan di dalam forum itu. Kenapa Pak Dawami banyak sekali DOC-nya? Kenapa? Tapi kami secara real, secara objektif menilai memang perkembangan pasar ini, karena kami bermain di pasar Pinsar itu, perkembangan pasar ini seperti itu. Jadi kita dorong terus promosi melalui macam-macam. Pinsar ini melalui Hari Ayam Telur Nasional, baru sekarang kami mengadakan di Padang dan sebagainya, sampai ada 5.000 teh talua itu kan, teh talur itu supaya orang supaya orang juga gemar makan telur pakai teh dan sebagainya. Kami dipromosikan oleh pemerintah Sumatera Barat sampai mendapat rekor muri dan sebagainya. Itu salah satu cara-cara juga yang kami lakukan. Jadi melalui kuliner dan sebagainya. Jadi dengan demikian Bapak Ibu sekalian, overstore utama di unggas ini, telur dan daging ini, yang over betul-betul yang harus kita tangan betul-betul ke depan itu adalah broiler. Karena kalau layer sudah melakukan konsolidasi, kawan-kawan layer itu juga melakukan konsolidasi, waktu pandemi dia kurangi. Kalau tidak bahaya, karena mereka investasi lebih besar. Nah, kalau broiler bisa lari, bisa cepat, bisa cepat keluar, bisa cepat masuk dari situ. Tetapi karena memang kondisi sekarang ini DOC broiler harus dipelihara di kandang close house, dan karena itu konsentrasinya memang itu harus produksi jauh lebih banyak, produksi dagingnya dan sebagainya. Itu yang membuat andil barangkali menurut kami Pinsar itu jumlah produksi itu oversupply. Bukan dari segi ekornya ya, tetapi dari segi sudah ekornya juga banyak, tetapi dikalikan lagi dengan jumlah produksinya yang berlipat ganda ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, waktunya sudah 15 menit, ini tinggal 1 menit lagi ya. Jadi karena itu peternak-peternak yang berkaitan ini pun juga memang kita harus menyiapkan dirilah untuk berada pada kondisi pada teknologi, yaitu di semua kandang-kandang harus close house dan sebagainya. Tapi memang yang tidak kuat kawan-kawan di peternak itu Pak Desianto, bahwa mereka sudah terlanjur memakai pakannya, bayar mana itu yang jadi problem kawan-kawan itu kan, bayarnya itu kan gitu. Kalau ada pemutihan dari GPM kan bagus sekali ya kan ya, pemutihan kan gitu kan atau paling tidak diskon lah dan sebagainya gitu atau paling tidak dimudahkan proses penagihannya gitu kan gitu. Itu yang permintaan kawan-kawan, aspirasinya Pak. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya tidak bicara data karena Pak Dawami dan Pak Nisa itu sudah mewakili data-data nasional tadi, populasi apa segala. Tapi memang analisis kami adalah begitulah kondisi broiler kita, petelur masih lebih baik, pedaging ini yang terus menerus kita upayakanlah. Sekarang sudah ada Bappenas, Badan Ketahanan Pangan, terus menerus kami juga berupaya bicara. Sekarang pun juga kita sudah melibatkan pedagang-pedagang pasar untuk melibatkan dari bagaimana mengatasi harga-harga unggas ini. Tapi sebenarnya di pasar itu juga tidak problem tadi. Di pasar itu tetap tinggi, tetapi kenapa dia keluar dari pintu kandang itulah yang lebih rendah sebenarnya. Pola permainan di tengah inilah yang perlu kita antisipasi dan perlu koordinasi dan perlu kebersamaan kita semua. Dan mudah-mudahan data ini bisa menjadi acuan lah bagi kawan-kawan yang masih bergelut dan masih berkembang dan dikembangkannya bisnis broiler di Indonesia.
Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.